Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pembahasan kita adalah menggali potensi diri dengan pertumbuhan kepribadian. Di dalam melakukan pertumbuhan kepribadian, kita sudah belajar bahwa pertumbuhan kepribadian harus dilakukan dengan sengaja karena tidak terjadi dengan sendirinya. Dilakukan dengan kesadaran diri kita. Lalu kita juga perlu mempunyai cermin, menilai diri kita sendiri. Juga perlu kita berdiam diri sejenak, merenung, memberi kesempatan agar pertumbuhan bisa mengejar kita. Perlu dilakukan dengan konsisten, penuh kedisiplinan, dan juga perlu menghadirkan lingkungan yang baik, yang kondusif. Nah, saat ini kita masuk di faktor yang selanjutnya, yaitu bahwa di dalam melakukan pertumbuhan kepribadian perlu kita membuat satu strategi atau desain. Di sini artinya bahwa kita perlu mengembangkan satu strategi agar bisa memaksimalkan pertumbuhan itu. Ada satu kutipan dari speaker internasional Jim Rohn berkata demikian: jika Anda tidak membuat rencana kehidupan Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan terperangkap dalam rencana orang lain. Dan coba tebak, rencana apakah yang mereka buat untuk Anda? Tidak banyak. Nah, apa sebenarnya yang ada di dalam kehidupan kita? Itu ditentukan oleh perencanaan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering mendapatkan satu pengalaman di akhir tahun menjelang tahun yang baru, kita menulis perencanaan untuk hidup di tahun baru yang akan kita jalani. Nah, sebenarnya perencanaan kehidupan harus kita lakukan dengan pengembangan strategi. Kita harus membuat perencanaan kehidupan yang lebih baik, mendesain satu konsep sistem pertumbuhan kepribadian bagi kita. Sebagian besar orang, mereka membiarkan kehidupan berjalan begitu saja. Sebagian besar mereka cuma sekedar hanyut mengikuti aliran kehidupan tersebut. Mereka hanya menunggu dan mereka hanya bereaksi saja. Dan pada saat sebagian besar kehidupan mereka sudah mereka lewati, baru mereka sadar bahwa seharusnya mereka mengambil sikap yang lebih proaktif dan yang lebih strategis. Sahabat Mr. Sorchan, saya harap kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih proaktif untuk merencanakan kehidupan kita. Maka di sini kita perlu mempunyai satu pola, satu strategi yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Nah, pola itu atau strategi itu, desain yang akan kita buat adalah prinsipnya seperti ini, yaitu desain tersebut harus tetap mengikuti prinsip ini, bahwa hidup ini sangat sederhana, namun menjaganya tetap sederhana adalah sangat sulit. Jadi walaupun kita punya strategi, jangan biarkan
menjadi sangat rumit atau sangat kompleks ya. Hidup adalah sederhana. Dan banyak orang mengatakan sepertinya enggak lah. Tetapi memang sebenarnya hidup itu sangat sederhana. Mengapa sederhana? Hidup itu sebenarnya adalah tentang mengenali nilai-nilai yang kita pegang, yang kita anut, lalu membuat beberapa keputusan penting berdasarkan nilai-nilai yang kita anut tersebut, dan kemudian mengelola keputusan-keputusan itu dari hari ke hari. Itu sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Namun setidaknya menurut teori, semakin lama kita hidup dan semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak pula pengalaman dan pengetahuan yang kita dapatkan, sehingga seharusnya membuat hidup menjadi lebih efektif dan lebih sederhana lagi. Tetapi kenyataannya banyak kita hadapi, hidup menjadi lebih rumit, lebih kompleks, dan akhirnya kita perlu upaya keras untuk menjaga agar kehidupan tetap sederhana, tetap efektif. Nah, mengenai penyusunan strategi agar menjadi efektif efisien, ada seorang pemimpin bernama Neil Cole. Dia mengungkapkan 3 ide. Kalau kita mau menyusun strategi, dia bilang, strategi itu yang pertama harus diterima dulu oleh kita secara pribadi. Artinya masuk ke dalam kita, masuk dihayati oleh kita. Kalau kita pemimpin, kita masuk ke dalam jiwa kita, kita hayati. Ya. Lalu setelah itu, yang kedua, strategi itu mudah diucapkan kembali. Jadi mudah, perwujudannya mudah, dan harus bisa dijelaskan kepada orang lain dengan satu pertemuan yang singkat aja, yang simple. Lalu strategi itu harus bisa menjadi strategis, artinya bisa diterapkan, bahkan bisa dikomunikasikan ke semua orang. Nah, jadi ini yang penting, bahwa kalau kita ingin mengembangkan satu strategis, satu perencanaan untuk bertumbuh, kita tetap jaga agar itu benar-benar sangat pribadi, mudah diucapkan lagi, dan mudah dialihkan, ditransferkan. Jadi itu ya. Lalu prinsip yang selanjutnya, merancang kehidupan itu lebih penting daripada merancang karir kita. Aktris pemenang Oscar bernama Reese Witherspoon mengatakan, banyak orang begitu mencemaskan pengelolaan karir mereka, namun setengah saja dari energi tersebut jarang dicurahkan untuk mengelola kehidupan mereka. Saya ingin menjadikan kehidupan saya bukan hanya pekerjaan saya saja sebaik mungkin. Sisanya biarlah nanti bekerja dengan sendirinya. Pernyataan ini dari Witherspoon ini benar. Jika kita merencanakan kehidupan kita dengan baik, karir kita akan berhasil dengan sendirinya. Masalahnya, sebagian orang malah tidak mencurahkan banyak waktu untuk merencanakan karir mereka juga. Mereka lebih banyak meluangkan waktu hanya untuk mencatat kapan mereka libur. Jadi ini perlu kita perhatikan. Jika kita tidak percaya bahwa kita dapat meraih keberhasilan dalam kehidupan kita untuk jangka waktu yang panjang, kemungkinan besar kita tidak akan mencurahkan perhatian untuk membuat rencana yang selayaknya diberikan. Merencanakan kehidupan kita sebenarnya
berarti menemukan diri kita sendiri, menggali jati diri kita sendiri, dan kemudian merancang suatu desain yang sesuai untuk pertumbuhan kita. Begitu kita nanti menggambar cetak biru dari kehidupan kita, kita dapat menerapkannya pada karir dan pada aspek berikutnya. Jadi, salam untuk merencanakan kehidupan kita, merencanakan juga satu pola pertumbuhan kepribadian. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan